Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gosa Melania, NPM 19751026. Di sini saya akan menyelesaikan tugas struktur mata kuliah manajemen pemasaran terkait elemen pasar, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Dosen pengampu Bapak Insinyur Khalid Fatih MP, dan saya akan menjelaskan videonya lebih detail melalui video ini. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli, atau ada juga yang mendefinisikan bahwa pasar adalah daerah atau tempat area yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk menentukan suatu harga atau membentuk suatu harga. Selanjutnya adalah pengertian segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar menurut Kotler 1994 adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Dan selanjutnya adalah prosedur segmentasi pasar. Di sini dalam prosedur segmentasi pasar ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap survei. Pada tahap survei dilakukan wawancara kepada target segmentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai sikap, motivasi, dan juga perilaku konsumen. Yang kedua adalah tahap analisis, di mana tahap analisis adalah data yang sudah didapatkan dijadikan bahan analisis. Hal-hal yang tidak masuk dalam variabel dibuang untuk mendapatkan data yang lebih clear. Dan yang ketiga adalah tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah jika analisis telah selesai, maka segmentasi bisa dibentuk. Pembentukan segmentasi ini bisa didasarkan beberapa hal sebagaimana dibahas dalam tahap survei dan tahap analisis. Untuk pengertian target pasar adalah proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa atau pelayanan terbaik, sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Untuk penentuan target pasar melewati beberapa tahapan. Yang pertama adalah konsentrasi segmen tunggal, yang kedua spesialisasi pasar, yang ketiga spesialisasi selektif, yang keempat pelayanan penuh, dan yang kelima adalah spesialisasi produk. Dan yang ketiga adalah pengertian positioning pasar, di mana positioning pasar adalah cara pandang konsumen terhadap produk tersebut pada atribut yang paling penting, yang pada akhirnya akan menghasilkan citra positif atau citra negatif dan konsumen terhadap suatu produk. Tentunya positioning pasar memiliki tugas. Yang pertama adalah mengidentifikasi sejumlah kemungkinan keunggulan bersaing untuk membangun posisi, dan yang kedua adalah memilih keunggulan bersaing yang tepat. Yang ketiga adalah mengkonsumsikan secara efektif dan mendeliverikan posisi yang terpilih ke pasar. Di sini saya mengambil contoh segmentasi targeting positioning dalam skala multinasional, skala regional, dan skala lokal. Yang pertama adalah skala multinasional. Yang saya ambil adalah tas Ransel Eiger, di mana dalam segmentasi dari produk Eiger ini adalah diposisikan pada gaya hidup petualang. Dari segi segmentasi demografis, pasar Eiger terdiri dari beberapa variabel seperti pria dewasa yang senang berpetualang, di mana
barang yang disediakan sudah cukup untuk keperluan petualang. Dan dalam targeting, target dari pasar Eiger adalah konsumsi dari kalangan menengah ke atas. Karena jika melihat dari produk Eiger, harga satu buah tas ransel Eiger mulai dari 150.000 sampai dengan tak terhingga. Target pasar Eiger berikutnya merupakan para konsumen yang pecinta kegiatan outdoor, pecinta kegiatan ekstrim yang memacu adrenalin seperti panjat tebing, pendaki gunung, dan lain-lain. Dan dalam positioning, tas ransel Eiger adalah produk ransel Eiger diposisikan sebagai suatu produk ransel untuk lelaki yang memiliki gaya hidup petualang atau adventure dan aktivitas di alam terbuka. Contoh dari skala regional, saya mengambil minuman Top Coffee. Dalam segmentasi, pengkelompokan pasar secara homogen cenderung pada spesifikasi pada masyarakat Indonesia. Secara geografi, Indonesia terkenal dengan kopi Robusta. Pada aspek psikografinya, pada kalangan remaja dan dewasa yang cenderung menginginkan yang praktis dan yang suka akan Top Robusta atau Arabica. Pada posisi targeting, penayangan iklan Top Coffee seringkali dilihat pada jam-jam malam hari-hari tertentu. Hal ini terkait dengan spesifikasi produk, yaitu kopi yang banyak dinikmati oleh kalangan remaja dan dewasa yang pada dasarnya lebih banyak waktu melihat iklan di televisi pada malam hari dibandingkan pada pagi hari atau siang hari. Dan positioning, Top Coffee menempatkan produknya sebagai salah satu kopi dalam kemasan praktis yang menawarkan varian rasa baru, yaitu kopi blend antara kopi Robusta dan Arabica. Ini yang mendorong kemasan iklan dengan menonjolkan berbagai slogan, yaitu bongkar kebiasaan lama, yang secara langsung mengajak konsumen untuk beralih kepada Top Coffee sebagai pilihan baru dan varian rasa kopi. Contoh dalam skala lokal, saya mengambil yaitu keripik singkong atau King Kong khas Lampung. Dalam segmentasi, sasaran para untuk keripik singkong khas Lampung ini adalah masyarakat Lampung sendiri dan wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke kota Bandar Lampung atau Lampung. Dan dalam targeting, target pasar yang dicari adalah masyarakat menengah hingga menengah ke atas di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya, terutama di kota-kota Bandar Lampung atau di kota-kota Indonesia. Dan yang terakhir adalah positioning. Dalam positioning, keripik singkong khas Lampung memiliki keunggulan sebab keripik ini memiliki brand, yaitu sebagai makanan khas kota Bandar Lampung. Sekian penjelasan presentasi saya mengenai elemen pasar. Mohon maaf jika banyak salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.